easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Firdausi Nuzula dari program studi ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Kira-kira menurut teman-teman, bahasa Indonesia itu mempunyai kesamaan dengan bahasa di negara-negara lain gak sih? Di sini teman-teman bisa melihat yang ada di negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Brunei, Singapura, itu bahasanya mirip-mirip. Seperti di Thailand, di bagian selatan juga bahasanya hampir mirip. Itu kenapa kok bisa? Karena memang akarnya sendiri itu berasal dari bahasa Melayu. Jadi bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa resmi Negara Republik Indonesia itu merupakan sebuah dialek bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri itu asalnya dari Riau. Jadi dulu itu di daerah Sumatera sana ada sebuah kerajaan tua yang namanya adalah Kerajaan Melayu. Seperti itu. Dan Kerajaan Melayu ini kemudian dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Kemudian Kerajaan Sriwijaya sendiri menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa keseharian. Dan ada kok prasasti-prasasti yang menunjukkan bahwa Kerajaan Sriwijaya itu menggunakan bahasa Melayu. Bisa kita lihat ada beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Ada kedudukan bukit, ada Talang Tuwo, ada Gandasuli, ada Telaga Batu. Dan itu yang ditemukan adalah sebagai bukti peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu kuno, karena pada saat itu masih dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta. Dan pada abad ke-7, Sriwijaya yang luas daerah kuasaannya itu bisa kita lihat dari Jawa, sebagian Pulau Jawa, kemudian di sebagian Malaysia, sebagian Sumatera, sampai ke Malaysia sendiri. Berarti Singapura juga termasuk di situ. Penduduknya juga menggunakan bahasa Melayu kuno, karena bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi pemerintahan dan bahasa kebudayaan. Orang-orang kalau melakukan pendidikan, mengikuti pendidikan seperti pendidikan agama, belajar ilmu agama itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Kalau di Indonesia sendiri, pendidikan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Kemudian dalam perdagangan juga digunakan bahasa Melayu di Sriwijaya. Dulu supaya orang itu mengerti satu sama lain apa yang dimaksud pembeli dan apa yang dimaksud oleh penjual. Jadi bisa mempermudah komunikasi di antara mereka, seperti itu. Ada gambaran kan kalau misalnya kita berbeda bahasa, kira-kira kita pasti akan kesulitan ketika melakukan transaksi. Makanya di situ bahasa Melayu kuno digunakan oleh Kerajaan Sriwijaya sebagai bahasa resmi pemerintahan dan bahasa kebudayaan. Kemudian pada abad ke-15 yaitu bahasa Melayu mengalami perkembangan yang pesat karena ada sebuah pelabuhan di Kerajaan Malaka. Di Kesultanan Malaka itu menjadi satu-satunya pelabuhan yang ada untuk lalu lintas perdagangan dan menjadi tempat bertemunya para pedagang-pedagang Indonesia, Tiongkok dan juga Gujarat. Di sana kalau pedagang itu kalau bertemu kan harus menggunakan bahasa yang bisa dimengerti satu sama lain. Dan mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Bahasa Melayu itu bisa menyebar dengan pesat. Kalau di Indonesia sendiri, yang terlihat di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat karena digunakan juga untuk penyebaran agama Islam pada saat itu.
Jadi dari Sumatera sampai ke kawasan Indonesia Timur itu sudah menggunakan dan sudah mengenal bahasa Melayu pada abad ke-15 ini. Itu karena adanya dampak dari lalu lintas. Perdagangan yang ada di sana itu kan berkembang pesat. Ya biar dia menjadi tempat bertemunya pedagang dari Tiongkok, dari Indonesia, dari Gujarat seperti itu. Tapi nyatanya perkembangan itu hanya sementara. Karena setelah itu kemudian Semenanjung Malaka bisa dilakukan oleh pelaut Portugis seperti itu. Kemudian orang-orang dari Eropa sendiri itu kan tidak puas kalau hanya mendapatkan apa yang bisa dia dapatkan dari perdagangan dari Tiongkok. Dari Indonesia seperti itu untuk dijual lagi ke Eropa. Indonesia sendiri bukan menjual rempah-rempah yang dikenal paling terkenal itu, karena rempah-rempahnya Belanda pengen tertarik tuh untuk membeli langsung ke Indonesianya, karena tidak puas kalau hanya dari Gujarat aja. Jadi datanglah Belanda ke Indonesia. Awalnya sih hanya untuk urusan perdagangan saja, tetapi lama-lama itu berubah menjadi tujuan sosial dan juga pendidikan seperti itu. Bagaimana kira-kira kalau Belanda itu bisa mencapai tujuan sosial dan pendidikan? Kalau menggunakan bahasa Belanda, tentu saja tujuan itu akan sulit dicapai. Padahal pada Indonesia sudah mengenal bahasa Melayu kan, maka digunakanlah bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar oleh Belanda. Itu ceritanya. Jadi, pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar oleh bangsa Belanda di Indonesia itu tidak lain dan tidak bukan karena bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca. Apa sih lingua franca itu? Jadi, lingua franca adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar orang-orang yang berasal dari latar belakang bahasa yang berbeda. Indonesia sendiri kan punya daerah yang berbeda-beda, suku bangsa yang berbeda, dan setiap sukunya itu mempunyai bahasa ibunya masing-masing, karena yaitu berbeda-beda di satu daerah dengan daerah yang lain. Tetapi mereka bisa berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa Melayu. Digunakan sebagai bahasa pengantar atau bahasa pergaulan. Jadi walaupun Belanda pada saat itu pengennya yang menggunakan bahasa Belanda untuk menjadi bahasa pengantar, tapi tidak bisa karena itu tadi sudah menjadi lingua franca. Apalagi ada Sumpah Pemuda yang membuat bangsa Belanda kesulitan kalau menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Di abad ke-7, mulai abad ke-7 ini, prasasti atau peninggalan yang paling tua itu ditemukan di Kerajaan Sriwijaya. Pada saat itu Kerajaan Sriwijaya sudah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, sebagai bahasa resmi kenegaraannya di Kerajaan Sriwijaya. Tapi karena kosakatanya itu dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta, maka disebutlah bahasa Melayu kuno. Kemudian di abad ke-15, kosakatanya sudah mulai ada perubahan karena dipengaruhi oleh masuknya agama Islam. Makanya disebut sebagai bahasa Melayu klasik. Ini pada zaman Kerajaan Malaka. Dan kemudian pada abad ke-20, kosakatanya juga ada perubahan lagi karena dipengaruhi oleh bangsa Eropa, bangsa Belanda dan juga Inggris yang menjajah wilayah Indonesia dan sekitarnya. Sampai Malaysia juga dijajah kan. Kalau Indonesia dijajah Belanda, Malaysia dijajah oleh Inggris. Dan itu membuat kosakatanya juga ikut terpengaruh. Makanya disebut Melayu modern. Seperti itu. Kemudian pada abad ke-19, abad ke-19 pertengahan, Raja Ali Haji menulis kamus bahasa Melayu yang penting. Jadi kamus bahasa Melayu yang ditulis Raja Ali Haji itu menjadi tonggak penting dari perkembangan bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu akhirnya memiliki kaidah dan juga dokumentasi, kata yang terdefinisi dengan jelas.
Itu sebabnya kemudian bangsa Belanda sendiri, kolonial Hindia Belanda, ya, itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk membantu administrasi dari pegawai pribumi yang mempunyai bahasa Belanda yang lemah. Jadi orang-orang pribumi yang terjadi dengan Belanda kepada Belanda seperti itu ya, dan bahasa Belandanya lemah, itu menggunakan bahasa Melayu untuk pekerjaan administrasinya. Karena bahasa Melayu sendiri sudah menjadi kaidah yang jelas, dan juga kosakatanya pun mempunyai definisi yang jelas, seperti itu. Dan dari situ juga banyak sarjana Belanda yang mulai terlibat dalam standarisasi bahasa, dan para sastrawan pun juga mulai menulis karyanya itu menggunakan bahasa Melayu, seperti itu. Kemudian perkembangan bahasa Melayu di Indonesia. Meskipun tadi akarnya dari bahasa Melayu yang sama dengan Malaysia sebenarnya ya, dan di berbagai wilayah lain seperti Singapura dan Brunei itu, tetapi kok bisa berbeda? Kalau kamu lihat di situ, Kementerian Hukum dan HAM di Malaysia itu namanya Kementerian Tuduh Menuduh. Di Indonesia Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Kementerian Agama di Indonesia, kalau di Malaysia namanya Kementerian Tak Berdosa. Kemudian Rayap Indonesia. Kalau Malaysia namanya Bersetubuh dengan Bumi. Kalau di Indonesia namanya Merayap. Ketika di Indonesia namanya kulkas, di Malaysia namanya peti sejuk. Beda kok. Kok bisa padahal kita berasal dari bahasa Melayu yang sama? Dulunya karena pada abad ke-20 sudah menjadi perpecahan bentuk baku dari bahasa Melayu itu. Kalau di Indonesia itu lebih mengadopsi ke bahasa Melayunya. Van Office itu kan orang Belanda, kita sendiri kan dijajah oleh orang Belanda. Kan bahasa Belanda kan itu sendiri mereka menggunakan ejaannya Wilkinson Inggris karena mereka akan dijajah oleh bangsa Inggris gitu. Jadi perbedaannya mulai dari abad ke-20 awal-awal seperti itu, perkembangannya di Indonesia sendiri itu dikenal pada Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928. Di situ kita mengenal dengan istilah Sumpah Pemuda. Karena pada saat itu dinyatakan kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Salah satunya ada seperti itu kan. Dari situ kemudian bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa kebangsaan. Lanjut, sekarang ketika Indonesia merdeka di pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang bisa kita baca, Undang-Undang Dasar itu, Undang-Undang Dasar berbunyi, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa negara. Itu karena bunyi pasalnya adalah bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi kuatlah sudah jika bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa resmi. Dan untuk ejaannya sendiri, bahasa Indonesia juga mengalami perkembangan. Pada tahun 1901, Indonesia menggunakan ejaan Van Opation. Bahasa Indonesia, ya tulisannya bisa teman-teman lihat. Dan pada tahun 1947 itu menggunakan ejaan Suwandi. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1972 itu menggunakan ejaan yang disebutkan atau EYD. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PEB, yaitu sistem yang mengatur tentang ejaan yang menggantikan ejaan terdahulu.
yaitu menggantikan EYD. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Itu maksudnya seperti apa? Bisa kita lihat. Yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan nasional. Kita patut bangga dengan bahasa Indonesia karena tidak semua bangsa itu mempunyai bahasa yang digunakan secara luas dan dijunjung tinggi seperti itu. Apalagi bisa menyatukan berbagai suku yang mempunyai bahasa daerahnya masing-masing. Begitu. Jadi kita wajib bangga dan juga melestarikan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah lambang identitas nasional. Kenapa kok bisa begitu ya? Karena ini untuk menunjukkan pada bangsa negara lainnya, setiap bangsa itu kan harus mempunyai identitas yang menunjukkan jati diri bangsa itu. Seperti apa Indonesia sendiri terdiri dari berbagai suku dan juga bahasanya itu kan macam-macam. Ya, daerah satu dan daerah yang lain itu kan beda-beda untuk menunjukkan kepada dunia ini loh bahasa Indonesia itu seperti apa. Maka diperlukan identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi salah satu dari identitas nasional yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri, yang menunjukkan ada bangsa lain, orang Indonesia dari Bali, kemudian dari mana lagi, Indonesia bagian timur ya Papua, tetapi menggunakan bahasa Indonesia. Oh, berarti mereka adalah bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga itu adalah alat pemersatu berbagai suku bangsa. Kita kan tahu sendiri dari tadi bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku yang punya bahasa masing-masing. Kalau misalnya kita tidak disatukan dengan bahasa yang terjadi, kira-kira kerusakan untuk bersatu itu akan terjadi perpecahan dong. Dan yang keempat adalah alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Jadi Indonesia sendiri kan terdiri dari berbagai macam suku ya, punya daya dan juga bahasanya masing-masing. Di situ kita membutuhkan sebuah bahasa yang digunakan untuk alat komunikasi antar daerah. Seperti itu, supaya kita bisa saling mengerti satu sama lain. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Apa bedanya dengan bahasa nasional? Yang pertama adalah bahasa resmi kenegaraan. Jadi Indonesia itu digunakan ketika upacara. Bahasa Indonesia digunakan ketika upacara hari seni biasanya kan. Kalau dalam upacara di hari lain pula ia gunakan bahasa Indonesia. Kemudian pada peristiwa-peristiwa atau kegiatan kenegaraan itu juga menggunakan bahasa Indonesia, baik yang bentuknya lisan seperti pidato ataupun tulisan seperti dokumen-dokumen kenegaraan, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Jadi di suatu negara itu memerlukan bahasa yang digunakan sebagai pengantar pendidikan, supaya pendidikan itu menjadi lebih efektif. Di berbagai macam daerah kan bahasanya juga bermacam-macam. Kalau saya menggunakan bahasa daerah saya untuk digunakan dalam menjelaskan materi ini, itu menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah bahasa Indonesia digunakan sebagai alat berhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Jadi memang di suatu negara itu membutuhkan, kalau misalnya kita bekerjasama dengan teman kita dalam pemerintahan ataupun dalam kegiatan sehari-hari, itu akan mudah jika kita mempunyai bahasa yang seragam. Dan yang keempat adalah bahasa Indonesia itu sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi memang dalam pengembangan itu diberikan suatu bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang di Indonesia khususnya, karena kita sedang berbicara tentang bahasa Indonesia. Kalau misalnya tidak digunakan bahasa yang dimengerti, tidak menggunakan bahasa Indonesia, bagaimana nanti pengembangannya bisa efektif dan efisien? Itulah yang bisa kita ambil. Dan
Itu sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.